pada kesempatan ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Dalam persamaan kuadrat, kita akan mencapai tujuan pelajaran untuk mengidentifikasi persamaan kuadratnya, kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, juga nanti harapannya kalian setelah belajar ini mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Oke, anak-anak, mari kita lihat ya, seperti apa sih persamaan kuadrat itu. Nah, persamaan kuadrat itu dapat dituliskan dalam bentuk umum seperti ini. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Yang mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan di sini untuk yang A itu dia berdampingan dengan hurufnya yang X kuadrat. Nah, kalau bentuk umum persamaan kuadrat, pangkat yang paling tinggi itu adalah angka 2, jadi kuadratnya ya. Nah, kita lihat makna dari masing-masing huruf-huruf yang ada di sana. Nah, kita lihat yang huruf A di sana itu di persamaan kuadrat artinya adalah koefisiennya. Dari siapa? Koefisien dari X kuadrat. Nah, ini dia. Dia koefisien, berarti kalau koefisien itu kan angka ya, nanti angka yang di depannya X kuadrat itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau B itu adalah koefisien dari yang mana? Nah, dari yang sini, yaitu koefisien dari X. Nah, untuk huruf C sendiri itu kita sebut dengan konstanta. Jadi ingat, A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan A-nya nanti sama dengan 0, berarti X kuadrat ini kalau dikalikan dengan 0 kan 0 ya. Jadi pangkat tertingginya bukan X kuadrat lagi, sehingga dia bukan persamaan kuadrat. Nah, jadi selalu diingat, kalau persamaan kuadrat, pangkat paling tinggi adalah pangkat 2. Kemudian untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0. Baik anak-anak, kita lihat contohnya yang dalam bentuk angka ya. Ibu siapkan di sini ada 3 contoh. Nah, mari kita identifikasi masing-masing dari persamaan kuadrat ini mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Nah, itu dulu yang dipahami supaya kita nanti bisa lebih lanjut mengerjakan persamaan kuadrat. Nah, untuk yang nomor 1, kita lihat di sana A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 4. Kok bisa ya? Nah, ingat, yang di depannya X kuadrat adalah A. Di sini gak ada angka ya? Kok bisa jadi 1? Nah, jadi kalau di sini nggak ada bilangannya atau nggak ada angkanya, ini artinya adalah bilangan 1. Jadi 1 kita kalikan dengan X kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat. Jadi angka 1 di sini tidak dituliskan. Jadi itu artinya adalah A-nya sama dengan 1. Kemudian di depannya si X itu ada angka 5. Jadi B-nya sama dengan 5. Kemudian di sini yang C-nya, posisi yang ketiga, suku ketiganya adalah 4. Sehingga C sama dengan 4. Nah, bagaimana yang contoh kedua? Mari kita lihat. Untuk contoh yang kedua, A-nya sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan negatif 12. Nah, sekarang ada tanda-tanda negatif di sana. Kok bisa ya? Nah, mari kita lihat. Di depannya X kuadrat ada angka 3. Inilah yang menjadi A. Di depannya X ada angka 5. Ini yang menjadi B. Kemudian di suku yang ketiga ini ada 12. Tapi dia kenapa berubah jadi negatif? Kalian ingat, bentuk umumnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini ditambah C, bukan dikurangi C. Nah, kalau di sana kurang itu artinya apa? Ditambah negatif 12. Ingat ya, positif ketemu dengan negatif, ini bisa kita tuliskan begini kan? Nah, jadi kalau ada tanda seperti ini, itu artinya dia tuh ditambahkan dengan bilangan negatif. Sehingga di sini C-nya adalah negatif 12. Nah, contoh yang ketiga lebih mudah ya. Mari kita lihat. Untuk contoh ketiga, A sama dengan 1, B negatif 1, C negatif 6. Nah, lihat di sini nggak ada bilangannya, berarti dia adalah angka 1. Nah, di sini juga nggak ada bilangannya. Nah, berarti angka 1, cuman perhatikan karena di depan ini ada tanda negatif, berarti dia negatif 1. Ini ada angka 6, tapi perhatikan karena di sini ada pengurangan, berarti dia artinya adalah ditambah negatif 6. Inilah identifikasi A, B, dan C ya anak-anak, semoga mudah dipahami. Nah, berikutnya kalian harus sering-sering latihan ya, supaya nggak pusing kepalanya nanti, ingat-ingatnya seperti apa, itu harus banyak berlatih. Nah, berikutnya kita nanti akan mencari gimana cari nilai X-nya. Tadi kan yang
koefisien-koefisiennya sudah bisa diidentifikasi. Nah, sekarang bagaimana mencari nilai X-nya nanti? Nah, kita akan pelajari dengan 3 cara nantinya. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ini akan pertemuan berikutnya kita pelajari ya. Sampai di sini, Ibu berharap kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Selamat belajar.